Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga pada hari ini dapat menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat berangkaikan salam tidak lupa kita kirimkan kepada seorang proklamator yang semangatnya tak pernah kendor, yang dulunya tak pernah naik motor, apalagi menjadi guru honor. Siapa lagi kalau bukan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah, kita semua tahu bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang paling sempurna, yang diturunkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu teman-teman, sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk membacanya, menghafalnya, serta mengamalkannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Aku Hebat Karena Al-Quran. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi. Tapi ummi yang saya maksud bukanlah panggilan kita kepada seorang ibu, namun ummi yang saya maksud ialah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Pada zaman dahulu, bagi orang yang bisa membaca dan menulis, hanya menuliskan ayat-ayat Al-Quran di atas pelepah kurma dan di atas kulit kambing. Masya Allah. Untuk itu teman-teman, tak heran jika banyak para sahabat Nabi yang hafal Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surah, dan 6.666 ayat. Dan tak heran pula jika banyak sahabat Nabi yang hebat karena mereka selalu berpedoman kepada Al-Quran. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 17 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pelajaran, maka adakah kalian yang mengambil pelajaran? Quran surah Al-Qamar ayat 17. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah, dari ayat di atas jelas sekali jika Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai pelajaran. Maka dari itu, marilah kita berlomba-lomba untuk mengambil pelajaran tersebut. Karena banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil di dalam Al-Quran. Teman-teman ketahuilah, di zaman sekarang ini, alhamdulillah sudah banyak sekali yang hafal Al-Quran, betul?
Karena pada zaman sekarang ini banyak pemuda-pemudi dan anak-anak yang tekun sekali untuk mempelajari Al-Quran. Ketahuilah teman-teman, di Palestina setiap tahunnya diwisudahkan hafal Al-Quran sebanyak 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Subhanallah. Untuk itu teman-teman, jangankan di Palestina, di Indonesia pun alhamdulillah sudah banyak muncul pondok pesantren khusus bagi para penghafal Al-Quran. Contohnya saja pondok pesantren Al-Mubarak, pondok pesantren As'ad, pondok pesantren Al-Jauharan, bahkan pondok-pondok pesantren lainnya. Dengan demikian teman-teman, bersyukurlah kita menjadi orang Indonesia dan menjadi santri Indonesia. Karena itu banyak sekali manfaatnya. Teman-teman tahu, sebenarnya modal untuk menghafal Al-Quran itu tidaklah banyak. Yang pertama tekad dan yang kedua kemauan. Jika kita sudah mempunyai tekad dan kemauan, dalam satu hari bisa hafal 1 atau 2 ayat, insya Allah dalam 1 tahun kita bisa menghafal 1 atau 2 juz Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Dan teman-teman, di bulan Ramadan ini banyak sekali jika ingin memperdalam membaca Al-Quran, karena Allah akan melipat gandakan pahalanya. Teman-teman seperjuangan rahimakumullah. Tidak hanya itu teman-teman, Al-Quran juga merupakan jalan kita menuju kehidupan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Dari hadis tersebut jelas sekali, jika kita mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman tahu, Al-Quran juga bisa membawa kedua orang tua kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian teman-teman, marilah kita perbanyak amalan di bulan Ramadan ini, terutama dengan membaca Al-Quran. Dan marilah kita berlomba-lomba menjadi orang hebat dengan berpedoman kepada Al-Quran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.